sobat dan sahabat petani sekalian. Kembali lagi di channel Erich Petani Sarjana. Sebelum memulai video ini silahkan di subscribe dulu channelnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang organisme pengganggu tanaman cabai. Organisme pengganggu tanaman atau OPT pada tanaman cabai antara lain adalah gulma, hama, dan penyakit. Hama dan penyakit yang paling banyak menyerang pada tanaman cabai adalah ulat gerayak, ulat daun, layu rebah kecambah, antraknosa, virus gemini, dan lain sebagainya. Di video berikutnya, kita akan membahas hama dan penyakit ini masing-masing secara satu persatu secara rinci. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas tentang penyakit antraknosa. Tidak dapat dipungkiri bahwa antraknosa atau yang lebih dikenal dengan istilah patek adalah penyakit yang hingga saat ini masih menjadi momok bagi para petani cabai karena dapat menyebabkan kerusakan hasil panen yang berarti. Antraknosa tidak hanya menyerang tanaman cabai saja, tetapi juga tanaman lain. Keganasan penyakit ini dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang besar, bahkan hingga mencapai 90%. Patogen utama penyakit antraknosa pada cabai di Indonesia umumnya disebabkan oleh jamur Coledotrichum acutatum. Namun, di berbagai negara telah melaporkan bahwa ada 5 jenis Coledotrichum, yaitu Coledotrichum capsicum, Coledotrichum gloeosporioides, Coledotrichum acutatum, Coledotrichum cocodes, dan Coledotrichum gramicola. Jamur Coledotrichum penyebab antraknos pada tanaman cabai berkembang cepat di daerah panas dan lembab seperti di Asia karena memiliki lingkungan hidup yang sesuai untuk pertumbuhannya. Gejala serangan penyakit antraknos atau patek mula-mula membentuk bercak coklat kehitaman, kemudian menjadi busuk lunak. Pada tengah bercak terdapat kumpulan titik-titik hitam yang terdiri atas kelompok seta dan conidium jamur. Serangan yang berat dapat menyebabkan seluruh buah mengering dan mengeriput. Penyebaran penyakit ini sangat cepat terutama saat musim hujan. Jamur ini dapat menginfeksi biji cabai saat masih dalam buah. Jadi, biji dari buah yang sudah terserang sebaiknya jangan digunakan lagi sebagai bahan tanam karena akan menginfeksi tanaman pada persemaian. Jamur Coledotrichum umumnya tidak menginfeksi tanaman yang sedang tumbuh, tetapi jamur ini dapat bertahan hingga cabai mulai berbuah. Selain itu, jamur ini dapat mempertahankan diri dalam sisa-sisa tanaman sakit. Seterusnya, conidium disebarkan oleh angin. Infeksi Coledotrichum terjadi melalui luka. Luka pada tanaman dapat diakibatkan oleh serangga ataupun gesekan melalui mekanisme angin. Berikut ini berbagai solusi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini. Yang pertama, penggunaan benih sehat. Jangan gunakan benih dari tanaman yang sudah terinfeksi. Sebaiknya, gunakan benih yang bersertifikat karena lebih terjamin kualitasnya. Kedua, yaitu menanam varietas yang tahan. Biasanya varietas yang tahan adalah varietas lokal. Ketiga, sebelum dilakukan pengecambahan, lakukan perendaman biji dengan air panas, yakni dengan suhu sekitar 55 derajat Celcius selama 30 menit, atau dengan menggunakan perlakuan fungisida sistemik, yaitu dari golongan triazol dan pirimidin dengan konsentrasi 0,05 hingga 0,1% sebelum ditanam. Yang keempat, yaitu penggunaan agensia hayati antagonis, yakni memanfaatkan mikroba Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, maupun penggunaan jamur Trichoderma. Yang kelima, yaitu melakukan perawatan tanaman yang meliputi pewiwilan, pengendalian gulma,
dan pengaliran air yang tergenang, karena jamur Coledotrichum suka lingkungan yang lembab. Yang keenam, yaitu melakukan pemusnahan terhadap tanaman sakit, baik itu daun, buah, maupun batang yang terinfeksi, dengan cara membakar maupun menguburnya. Yang ketujuh, lakukan gilir tanam. Penanaman cabai secara terus-menerus akan mengakibatkan penumpukan hama penyakit, maka perlu dilakukan gilir tanam agar memutus siklus hidup hama penyakit. Sebaiknya, gilir tanam dilakukan dengan mengganti tanaman yang memiliki kerabat yang jauh dari tanaman cabai. Yang kedelapan, yaitu penggunaan mulsa plastik hitam perak. Mulsa plastik dapat memantulkan sinar matahari, sehingga akan menurunkan kelembaban pada bagian bawah tanaman. Penggunaan mulsa juga dapat mengurangi penyebaran spora melalui percikan air. Yang kesembilan, yaitu jarak tanam yang agak lebar, yakni sekitar 65 hingga 70 cm dan ditanam secara zigzag. Jarak tanam yang agak lebar dapat mengurangi kelembaban, sehingga jamur tidak berkembang dengan baik. Kesepuluh, yakni penambahan unsur kalium dan kalsium untuk membantu pengerasan buah cabai. Berikutnya, yaitu kurangi penggunaan pupuk sumber nitrogen, misalnya urea dan ZA. Alangkah lebih baiknya jika menggunakan pupuk NPK. Dan alternatif terakhir pengendalian penyakit ini yaitu penggunaan pestisida yakni fungisida dengan bahan aktif fenarimal, triazol, maupun klorotalonil. Secara khusus, penggunaan fungisida ini digunakan saat periode pematangan buah dan terutama saat curah hujan cukup tinggi. Fungisida diberikan secara bergilir untuk satu penyemprotan dengan penyemprotan berikutnya, baik menggunakan fungisida sistemik maupun kontak. Atau bisa juga gabungan dari keduanya, asalkan kedua fungisida ini tidak saling antagonis. Metode pengendalian ini diacu dari berbagai artikel ilmiah, terutama artikel-artikel dari Balai Penelitian Tanaman Sayur. Jika rekan-rekan memiliki solusi terkait dengan pengendalian terhadap penyakit ini yang lebih efektif, silahkan dituliskannya di kolom komentar. Sekian pembahasan tentang pengendalian penyakit antraknosa pada video ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, majulah petani, majulah Indonesia.